Demi harga diri dan ingin juara AFF, Shin Tae-yong akan panggil Martin Paes dan sejumlah pemain keturunan. Dianggap remeh oleh Jepang, naturalisasi Kevin Dix dipercepat oleh Pak Prabowo demi ingin kalahkan Jepang. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar Timnas Indonesia dari Eleven Garuda. Martin Paes, kiper naturalisasi kita yang bermain di FC Dallas, akhirnya punya kesempatan besar untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Setelah FC Dallas memainkan laga terakhirnya di Major League Soccer 2024, Martin Paes kemungkinan besar bisa ikut bertarung bersama Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Pada laga terakhir musim reguler, FC Dallas menjamu Sporting Kansas City dan menang 2-0. Namun, sayangnya Paes tidak diturunkan dalam pertandingan ini. Alasannya ternyata Paes masih mengalami sedikit masalah di pergelangan tangannya setelah membela Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Oktober lalu. Untungnya, meskipun masih dalam proses pemulihan, situasi ini memberi kesempatan bagi Paes untuk beristirahat dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan selanjutnya bersama skuad Garuda. MLS 2024 sebenarnya masih punya agenda playoff dari Oktober hingga Desember 2024. Sayangnya, FC Dallas tidak berhasil lolos ke fase tersebut. Artinya, Martin Paes tidak terikat dengan jadwal klubnya sampai musim baru dimulai pada Februari 2025. Dengan jeda waktu yang cukup panjang, Paes punya kesempatan untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 yang akan digelar pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Tapi tunggu dulu, bukan hanya Piala AFF yang harus dihadapi oleh Martin Paes. Pada 15 dan 19 November 2024, Timnas Indonesia juga akan menghadapi Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini tentunya jadi tantangan besar bagi Garuda, dan kehadiran Paes bisa menjadi faktor penting untuk memperkuat pertahanan kita. Meskipun Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengonfirmasi bahwa Timnas Indonesia U22 akan turun di Piala AFF 2024, tetap ada kemungkinan perubahan komposisi tim, karena gengsi Piala AFF sebagai ajang sepak bola paling prestisius di Asia Tenggara tentu tidak bisa diremehkan. Pemain-pemain abort seperti Martin Paes, Asnawi Mangkualam, dan Jordi Amat mungkin akan dipanggil untuk memperkuat tim. Terlebih lagi, kompetisi di klub mereka sedang memasuki libur paruh musim atau sudah berakhir. PSSI tampaknya serius mempersiapkan tim terbaik untuk menjaga kehormatan Garuda di kancah Asia Tenggara. Ternyata, bukan hanya kita yang bersemangat menyambut Piala AFF, media Vietnam pun ikut memantau setiap langkah Timnas Indonesia. Soha, salah satu media asal Vietnam, mengungkapkan kekhawatirannya jika Timnas Indonesia membawa pemain-pemain bintang mereka ke turnamen ini. Sebelumnya, pelatih Timnas Vietnam, Kim Sang-sik, bisa tersenyum lega karena kabarnya Indonesia akan menurunkan tim U22. Namun, melihat potensi Timnas Indonesia menurunkan beberapa pemain senior yang bermain di luar negeri, kekhawatiran mulai muncul di kubu Vietnam. Mereka tahu betul, dengan kekuatan penuh, Garuda bisa menjadi ancaman besar di grup A yang berisi Vietnam, Laos, Myanmar, dan Filipina. Menurut laporan dari Soha, mereka menyebutkan, jika pemain-pemain top Timnas Indonesia, seperti Martin Paes, diprediksi akan turun, maka Timnas Vietnam akan kesulitan. Apalagi, baru-baru ini, Vietnam mengalami 2 kekalahan beruntun dari Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi, wajar jika mereka sedikit ketar-ketir menghadapi kekuatan Garuda yang semakin solid. Bukan hanya Martin Paes yang berpotensi memperkuat Timnas di Piala AFF. Ada juga sejumlah pemain keturunan lain seperti Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Nathan Choeaon yang juga bisa dipanggil. Meski mereka belum banyak mendapatkan menit bermain di klub utama mereka, kehadiran mereka bisa menjadi tambahan kekuatan signifikan bagi Timnas. Bayangkan saja, dengan perpaduan pemain muda dan senior yang berpengalaman, Timnas Indonesia punya potensi besar untuk tampil garang di Piala AFF 2024. Dengan potensi pemain-pemain abort yang sedang dalam libur kompetisi, seperti Martin Paes, Asnawi, dan Jordi Amat, Timnas Indonesia bisa tampil dengan kekuatan penuh di Piala AFF 2024. Hal ini tentunya menjadi kabar baik bagi kita, namun di sisi lain, membuat lawan-lawan kita terutama Vietnam merasa khawatir.
Piala AFF 2024 tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tapi juga pembuktian bahwa timnas Indonesia bisa menjadi yang terbaik di Asia Tenggara. Kita tunggu saja bagaimana Shin Tae-yong meracik timnya dan apakah pemain-pemain top ini akan dipanggil untuk memperkuat Garuda. Naturalisasi pemain diaspora yang baru datang ke tanah air pada 12 Oktober lalu dikatakan terhambat gegara transisi pemerintahan yang ada di Indonesia. Kevin Dix sudah bersalaman dengan Erick Thohir, dari situ tandanya proses alih kewarganegaraan sudah berjalan dan bertahap secara pasti. Karena kedatangan pemain FC Copenhagen ini berdekatan dengan transisi pemerintahan, Pak Erick sendiri tidak terlalu menargetkan Kevin bisa turun melawan Jepang, karena jaraknya mepet. Baru-baru ini Sekjen PSSI Yunus Nusi mengungkapkan kabar baik bahwa naturalisasi pemain 26 tahun ini sedang dipercepat, bahkan bisa tersedia untuk melawan Samurai Biru. Pak Yunus sendiri memang ahlinya memberitahukan kabar baik tentang proses naturalisasi, misalnya saja seperti Martin Paes yang kala itu kesulitan membela skuad Garuda. Tangan kanan Erick Thohir itu bilang bahwa Paes bisa main saat lawan Arab Saudi pada kualifikasi Piala Dunia 2026, dan proses sidang terkait alih federasinya akan rampung pada 18 Agustus lalu. Benar saja, proses sidang atas masalah perpindahan federasi Paes akhirnya dikabulkan FIFA. Dan kini Martin sudah jadi kiper andalan timnas Indonesia dengan mengoleksi 4 caps. Jika proses naturalisasi Kevin Dix sudah diumumkan oleh Pak Yunus Nusi, berarti semua bisa berjalan lancar, kendati demikian walaupun ada hambatan seperti transisi pemerintahan. Di bulan Oktober ini, saat Kevin Dix datang momentum transisi pemerintahan sedang terjadi di Indonesia, sebab semua sektor eksekutif maupun legislatif secara keseluruhan berubah. Misalnya seperti pengambilan sumpah presiden yang baru tuntas pada 20 Oktober lalu, serta pengumuman jajaran kabinet kementerian yang berubah dari kepemimpinan sebelumnya. Sekjen PSSI juga sudah berkomunikasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga terkait proses naturalisasi Kevin Dix yang bisa dipercepat agar bisa bermain saat lawan Jepang. Kevin Dix datang ke Indonesia saat momen jeda internasional saat awal Oktober di bulan ini dan ia langsung bergegas untuk berdiskusi dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kedatangan Kevin tentu bisa menjadi angin segar buat timnas Indonesia, sebab sektor pertahanan khususnya bek akan kedapatan pemain anyar yang memiliki kemampuan solid. Pemain 26 tahun ini sudah menjadi bagian utama dari klub FC Copenhagen yang mentas di Liga Denmark. Statistik mentereng sudah dimiliki oleh Kevin. Statistik Kevin Dix berdasarkan total sejak ia mentas di klub FC Copenhagen adalah dengan mengoleksi 145 caps, 16 gol, dan 18 assist sebagai bek tengah. Itulah berita hangat seputar timnas Indonesia yang dapat kami sampaikan. Terus support channel ini dan tetap dukung timnas Indonesia mendunia. Salam sepak bola.